Ketika Iqra, ketika pertama kali Iqra disuruh baca kan Rasulullah itu, Iqra katanya, bacalah. Rata-rata semua berpendapat Rasulullah nggak bisa baca ya. Rasulullah itu ummi katanya, tidak bisa membaca. Masuk akalnya Rasulullah tidak bisa membaca padahal dia itu seorang pedagang canggih. Rasulullah itu pedagang loh. Rasulullah itu dia entrepreneur. Masa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Gimana tuh nulis pembukuan coba? Nah, kita itu disesatkan oleh informasi itu. Sekali lagi, kita disesatkan oleh informasi semacam begitu. Akhirnya benar-benar menganggap Rasulullah itu lemah. Iqra. Akhirnya sami'na wa ta'na. Karena apa coba? Baca, ketika di-plug-in-kan ke Rasulullah, itu bahasanya berbeda kan? Antara bahasa Arab dengan bahasa wahyu itu beda. Di kita tuh. Iqra. Sami'na wa ta'na lah abdi mah. Nah, di proses itu baru diterjemahkan di sini. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Beda bahasa wahyu mah itu bukan bahasa Arab. Beda. Jadi Rasulullah itu bukan bodoh. Dia pedagang sukses. Rasulullah itu bukan bodoh. Dia pedagang sukses. Seorang yang umi, oh bari sakral teh gitu. Diturunkan pada seorang yang umi, seorang yang tidak bisa membaca, seorang yang tidak bisa menulis. Gitu. Wih, itu cik mikir. Makanya kenapa Al-Quran itu ada untuk orang yang berpikir. Karena kalau kita mikir, kita tahu Rasulullah itu adalah pedagang, Rasulullah itu adalah seorang saudagar, Rasulullah itu adalah entrepreneur. Tidak mungkin seorang pedagang tidak bisa menulis, gitunya, tidak bisa menghitung. Masa begini, ini sabaraha, mangga, kuma bapak, abdi mah terang tuh titesa maca. Cik baca apa sabaraha eta teh? Oh iya, 50 dirham cenah. Oh nyesok mangga cenah. Padahal di sana tertulis 150 dirham, hijina teu dibaca gitu teh. Bayangkan ruginya kalau dia itu tidak bisa membaca. Rubah paradigma sekarang. Rubah, kita berpikir. Sekali lagi kita berpikir. Makanya kenapa umat Islam itu jadi tidak maju? Terima kasih kita pada mereka yang sudah memberi informasi salah. Habis mereka menghabiskan waktunya di ritual, bukan mikir. Habis waktunya itu di ritual, di penghafalan, di pemfasihan, bari jeung teu mere contoh. Terima kasih umat Islam jadi hancur begitu gara-gara mereka yang memberi informasi salah. Makanya kita rubah sekarang. Kita rubah agar umat Islam berpikir. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu tidak bisa membaca. Tapi yang dibacanya itu adalah huruf Arab dan hitungan-hitungan yang sudah ada pada waktu itu. Bukan bahasa wahyu. Saha wahyu itu. Bahasa wahyu mah semua itu berupa frekuensi, berupa simbol-simbol dan semua diplug-inkan di kepala Rasulullah. Penting ngerti. Awal-awal pasti tidak mengerti. Lama-kelamaan diterjemahkan kan otaknya itu memproses. Nah baru muncul satu persatu. Dan itu pun kan yang muncul yang tauhid-tauhidnya dulu. Mengajarkan tauhid itu jauh lebih lama daripada ritualnya. Tauhidnya itu lama. Menuhankan Allah tuh ngajarinnya lama. Baru sedikit-sedikit diturunkan kan ayatnya. Begitu. Jadi jangan berpikir Rasulullah itu bodoh, nggak bisa baca. Cik atuh pengahina ka Rasulullah teh. Emu meningahina umatnanya. Ngagogoreng begitu tah. Anggap Rasulullah teh bodoh. Anggap Rasulullah teh lemah. Waduh. Rasulullah itu super kuat loh. Pernah nggak dengar Rasulullah kalah berantem? Nggak ada.
orang terkuat ge ngasa gebragan dak bluk gitu tah. Berengan diletak kungkul, diletak di kejauhan gitu tah. Dengan hawanya saja. Nah, hati-hati kela. Jadi hati-hati kita berpikirnya itu jangan sampai kita berpikir terlalu sederhana. Padahal Islam itu tidak sederhana. Rasulullah sampai tanggal waktu saat itu. Giginya tanggal. Nah, bagaimana proses tanggalnya itu? Diceritakan nggak di situ? Diceritakan prosesnya nggak? Biasanya kalau hadis kan detail itu cerita. Set, pakai panah tuh, ditewak tuh, set, gitu. Apakah begitu? Atau saking sibuk nangkis, jadi akhirnya tuh ditangkis, gitu. Apakah begitu? Lihat hadis itu. Nah, masalahnya hadis itu sampai sekarang masih dipertentangkan karena berbeda. Ada yang bilang ketika si panah itu kena pipinya tidak diceritakan suingnya. Bagaimana cuma giginya aja ditanggal, yang tanggal tidak diceritakan bibirnya. Apakah Rasulullah sedang nyengir? Yang begitu? Ingat ya, gigi itu di balik bibir. Kalau misalnya giginya tanggal, ceritakan dong bibirnya juga bagaimana. Ini tidak. Masalahnya hadis itu benar atau tidak? Dengan kekuatan seperti Rasulullah, aneh kan? Yang dia bisa membelah bulan, set. Kalau misalnya itu dipergunakan energinya dengan kekuatan seperti itu. Dan ternyata banyak juga kalangan ulama yang mengatakan hadis itu palsu. Ketika ditelusuri nggak jelas. Dan tiap versi berbeda. Tiap versi itu berbeda. Ada yang katanya kena jirahnya, ada yang katanya langsung, ada yang katanya kena gagang pedang, ada yang bilang loh itu yang kena gagang pedang. Nah, coba teliti lagi deh hadis itu. Dan rata-rata nggak jelas ujungnya. Akang sudah neliti itu. Sudah ditelusuri. Dan ternyata buatan. Hoak. Tapi coba kalau itu bilang hoak itu pada orang yang ini ya, tukang ngapal-ngapalin itu. Wah, Akang disebut sesat. Ingkar sunnah. Dan Akang dan enak ingkar Quran maneh. Kan didinya mah ingkar sunnah ke saya. Didinya ingkar Quran. Hirup didinya mah jauh di Al-Quran. Ambek-ambekan, ngahujat tamana-mana, ngafitnah itu iya, nyebut batur sesat sangeunahna, jauh di Al-Quran didinya mah. Tapi potongan mereka, potongan yang seolah-olah itu. Makanya di akhir zaman muncul dajjal-dajjal. Dajjal itu seperti itu. Kau lihat seperti surga, padahal isinya neraka. Pemutar balikan. Oh, marah digituin bahwa dia ingkar Quran, marah. Tuh lihat, dari marah sudah jelas bahwa itu jauh dari Al-Quran. Karena Islam mengajarkan sabar dan sholat sebagai penolong, gitu kan. Saya mah tidak marah disebut ingkar sunnah. Wasta'inu bisobri wa sholah, kan gitu kan. Jauh, itu dari Al-Quran jauh, sudah. Kamu bukan umat Rasulullah, kamu bukan. Digituin saya sebutin gitu saja, kamu tersinggung, gitu kan. Saya mah tidak tersinggung, Anda sebut ingkar sunnah. Karena saya memaklumi Anda. Tidak semua orang punya level yang sama. Nah, gitu. Enak ya. Malik-malikannya teh enak. Tapi jadi fitnah.